Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah memutuskan kereta rel listrik atau komuter lain tetap beroperasi di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar. Selama PSBB, penumpang KRL diminta tidak berdiri dan jumlahnya dibatasi. Suasana di stasiun Manggarai tidak ramai seperti biasanya, namun sebagian warga masih melakukan aktivitas dengan menggunakan komuter lain. Kementerian Perhubungan memutuskan menolak usulan penyetopan KRL selama PSBB berlangsung di Jabodetabek. Selama PSBB berlangsung, penumpang diminta tidak berdiri di dalam KRL serta jam operasional dibatasi mulai jam 5 pagi hingga jam 6 sore. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sapa rekan Riki Iskandar yang berada di stasiun Manggarai. Ya Riki, selamat siang. Sudah berapa volume penumpang komuter lain siang hari ini, Riki? Baik, Arlista, memang saat ini memasuki pekan kedua dari penerapan PSBB di DKI Jakarta. Memang sudah terlihat suasana yang berbeda di stasiun-stasiun, dan di tempat saya melaporkan saat ini di stasiun Manggarai memang penumpang sudah terlihat tidak begitu ramai di akhir pekan ini memasuki pekan kedua penerapan PSBB, dan kita lihat memang hanya ada peron untuk antar kota saja, mengingat jalur ini juga mengantarkan penumpang dari arah Bogor maupun dari arah Bekasi, dan kita lihat memang hanya untuk peron dari antar kota yang ramai, yang masih ramai ataupun yang masih ada penumpang di stasiun Manggarai untuk beraktivitas kembali, karena memang dari PSBB ini tidak serta-merta seluruh warga DKI Jakarta ataupun di Jabodetabek ini bisa bekerja di rumah, karena perusahaan mereka meniadakan WFH ataupun harus berangkat ke kantor untuk melakukan pekerjaan. Kemudian tadi kita lihat juga ada beberapa penumpang yang menyatakan bahwa pemerintah untuk tidak menyetujui adanya aktivitas pemberhentian dari kereta. Memang ini sangat setuju sekali, karena tidak seluruhnya warga DKI Jakarta ataupun warga Jabodetabek ini bisa bekerja di rumah, maka fungsional kereta ini memang harus tetap beroperasi meskipun jam-jamnya ataupun pengoperasian kereta ini dibatasi, karena memang pengoperasian hanya dari jam 5 sore maksudnya hanya dari jam 5 pagi dengan jam 6 sore. Ini aktivitas normal hanya sekitar sampai jam segitu, tetapi kereta hanya berfungsi aktif sekitar pukul pagi dan sore. Untuk siangnya ini hanya beroperasi beberapa saja, tidak seperti biasanya kereta beroperasi yang hampir 5 menit ataupun hampir setengah jam. Ini selalu ada kereta, namun ini akan dibatasi kereta yang ada di wilayah Jabodetabek, karena memang wilayah Jabodetabek ini juga sudah merupakan zona merah dari COVID-19 itu sendiri, dan ada beberapa tahapan yang memang harus tetap dilakukan, yakni untuk physical distancing, dan juga disampaikan di kereta ini tidak ada yang berdiri, harus dalam keadaan duduk semua, karena memang kondisi kereta yang sepi, sehingga penumpang juga harus duduk, tidak boleh ada yang berdiri, dan tetap jaga jarak, physical distancing ataupun jaga jarak pada saat menunggu kereta, pada saat berhenti ataupun pada saat memasuki kereta. Dan hal itu juga memang kita lihat juga sudah mulai diterapkan oleh warga Jakarta ataupun warga Jabodetabek yang saat ini juga sudah menggunakan masker semua. Artinya mereka sudah mentaati aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah, meskipun juga harus tetap keluar rumah dengan aktivitas yang mereka lakukan. Arlista. Ya, terima kasih banyak Riki Iskandar atas laporannya langsung dari stasiun Manggarai. Tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pelaksanaan PSBB. Pasalnya penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari. Pelaksanaan PSBB selama 14 hari yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 dinilai tidak cukup. Dinyatakan Anies dalam rapat telekonferensi bersama tim pengawas DPR RI penanggulangan COVID-19. Anies menyatakan kondisi penyebaran COVID-19 di ibu kota masih belum terkendali, sehingga dibutuhkan kebijakan yang inovatif untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memakan banyak korban. Pembatasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020
itu diberlakukan 14 hari. Padahal dalam kenyataannya, wabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang. Namun Anies belum dapat memastikan sampai kapan PSBB akan diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta juga meminta Dewan mengundang ahli epidemiologi untuk memperkirakan puncak pandemi. Masyarakat diimbau taat aturan selama PSBB, khususnya penerapan social distance, guna membantu menekan penularan COVID-19.